buat. Saya tanya, ini pengikut dokter ini berapa sekarang? Katanya 8.000. Cuman saya nggak nanya gimana caranya, nggak, masa profesor nanya. Jadi saya pura-pura tahu aja. 8.000 orang bisa ikut, gimana caranya ini? Saya mau nambah follower juga, sama viewer dan subscriber. Ini ibu-ibu, ini baru yang bukan yang Riau, yang Sumatera Barat 500-an orang. Itu pun karena dibatasi. Bayangkan yang dari Jawa mau ikut datang kemana? Kenapa mereka tidak jadi datang? Karena hidungnya mau ditusuk, tak mau mereka. Kalau tidak ada COVID, ini luar biasa. 8.000 orang bisa menjadi ikut serta menyelamatkan ekonomi yang terpuruk. Lalu kemudian bagaimana COVID ini meluluh lantakkan pengusaha-pengusaha besar tumbang, yang mestinya pegawai dirumahkan, di PHK, tapi justru DRW Skincare bisa tetap eksis. Ini kan luar biasa. Memang orang kalau duitnya banyak tepuk tangannya keras. Banyak orang punya duit banyak, mobil mewah, rumah besar. Kalau ke rumah karpetnya tebal, tapi utang semua. Gimana mau sedekah? Itu 164 juta itu menunjukkan mereka memang betul-betul bebas utang. Saya mau ngetes, kalau diam berarti ada utang. Ternyata mereka luar biasa. Jadi ternyata usaha yang digagas oleh Pak Dokter ini sudah menyelamatkan orang. Ada seorang suami istri yang hampir bercerai karena ekonomi sulit. Laki-laki kalau sudah tidak punya uang, tidak mengerti agama. Kalau dia ngerti agama, dia sholat sunat, dia berzikir, dia baca Quran, dia ikut pengajian. Tapi kalau sudah tidak punya uang, tidak ngerti agama, dia mabuk, dia sakau. Maka wajah istrinya hijau dan biru, bukan kena makeup, disipaknya, ditunjangnya, ditinjunya. Tapi dengan adanya usaha ini, suami-suami terbantu, istri-istri bisa bekerja dari rumah. Dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri, suaminya tetap terjaga, anak-anaknya tetap terjaga, dan yang paling penting dia usaha dan sekaligus wajahnya bisa glowing, bisa terang benderang. Ini mohon maaf, saya jangan ibu sangka saya memperhatikan wajah ibu. Tadi saya waktu mau masuk itu tak ada saya perhatikan. Dan saya ini udah tua, mata saya udah tak begitu jelas lagi. Saya lewat tadi tak bisa saya bedakan mana anak gadis sama nenek-nenek, sama aja nampaknya. Karena sejak COVID ini kan orang udah pakai apa semua, pakai apa? Faisal apa namanya? Facial. Tapi yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz Somad ini ngobrolnya lancar aja di depan Pak Dokter seperti udah kenal lama, padahal baru ketemu tadi. Saya ini Bapak Ibu jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Perjalanan saya dari Sabang sampai Papua, saya pergi ke Melbourne, ke Sydney, ke Hong Kong, nggak jadi sampai airport aja. Sudah banyak macam-macam orang sudah saya temui. Ada tipe manusia itu angkuh sombong, ngobrolnya irit, ditanya satu jawab setengah. Apa kabar Pak? Baik. Sulit saya ngomong dengan orang. Tapi dengan Pak Dokter lancar, mengalir, Masya Allah. Agaknya itulah yang membuat ibu-ibu terkesima dan terpukau, sehingga pasukan pink ini menjadi warna pink ini ya? Pasukan yang luar biasa. Nah, jadi kesan saya singkat menjadi 7 poin. Kenapa 7 Pak Ustaz? 7 hari dalam sepekan. Jadi ibu-ibu bisa ingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu pesan, ingat satu. Yang pertama, komunikasi baik. Berapa banyak kita ketemu orang kaya, orang pintar, punya jabatan, tapi tak berkesan di hati kita. Kenapa? Komunikasi tak baik. Mesti ambil ilmu komunikasi 2 semester, 2 SKS. Komunikasi dengan Pak Dokter, Masya Allah, penuh dengan sopan santun, tata krama, budi bahasa.
Apalagi memang dokter, mohon maaf, dokter dari Pulau Jawa, kami dari Sumatera. Orang Sumatera ini kalau ngomong kuat-kuat, karena tinggal di gunung, angin kencang. Kami di Sumatera kalau nunjuk, pergilah Pak Dokter ke pasar. Kami nunjuk pakai telunjuk. Di mana airport? Sana. Beda sama kampung Pak Dokter. Di mana? Pripun kabarnya api. Hujan turun. Torong jemurannya diangkat. Basah udah. Oleh sebab itu maka saya menemukan komunikasi yang baik. Selama ngobrol, ada jenis manusia ini kalau kita ngobrol sama dia di atas terus, tinggi terus. Saya kalau ngomong sama orang, saya ini ibarat motor kap 70, larinya 60. Jadi kalau ada orang di sebelah saya bawa motor 120, itu nggak saya kejar. Pergilah kau duluan. Mau kau nabrak yang listrik, mau sakratul maut, pergilah duluan. Jadi ngobrol dengan Pak Dokter tadi beberapa menit, mungkin hampir 1 jam kami ngobrol. Itu bicaranya tak ada tinggi, tidak ada melambung-lambung tinggi. Berapa mobilnya Pak Dokter? Ya lebih 100 lah. Tak ada, saya tanya. Ternyata ini juga untuk kepentingan umat. Daripada menyimpan uang di bank. Uang kalau disimpan di bank riba, dan uang riba ini luar biasa. Jadi beliau berpikir uang kalau disimpan di kamar bisa hilang. Berita terakhir 15 juta dimakan rayap. Yang ketawa berarti update status. Tapi beliau cerdas, diinvestasikan. Ternyata mobil yang diberi 900 juta sepekan sebulan kemudian bisa berubah menjadi 1, sekian M. Cerdas. Jadi bicara itu bukan untuk anggar, angkuh, sombong, menaikkan, tapi hanya ingin supaya kita berbagi cara. Jadi yang paling penting yang pertama adalah komunikasi. Apalagi ibu-ibu yang memasarkan barang, ini komunikasinya mesti baik. Hari ini saya hadir kemari juga karena komunikasi yang baik. Dan kita pun bisa bertegur sapa, kamu komunikasi yang baik. Makanya kata Nabi SAW, Afsus salam, tebarkan salam. Ceramah juga bagian dari komunikasi. Khutbah juga komunikasi. Memasarkan barang-barang juga komunikasi. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sampai hari ini bisa menjadi orang yang dipercaya orang lain. Itu pasti karena komunikasinya bagus dan tidak ada unsur bohong, tipu di sana. Orang kalau sudah kena tipu sekali, wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu shadaqallahul azim. Selesai, nggak ada hubungan lagi. Tapi ketika dia berlanjut terus berkesinambungan bertahun-tahun, hari berganti pekan berganti bulan berganti tahun menjadi windu, maka insya Allah itu karena komunikasi yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW itu komunikasinya baik. Makanya dia disebut di antara mukjizat Nabi adalah jawami'ul kalim. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, apa sih rahasianya? Usaha dimulai 2015, sekarang 2021 baru awal, kan baru 5 tahun. Kenapa besar begini? Ternyata ada di sana niat besar. Saya tidak tanya. Tak ada satu pertanyaan saya, apa rahasianya Pak Dokter? Gak ada saya tanya. Terbuka sendiri dari obrolan kami. Apa itu? Beliau ingin membangun masjid seperti Masjid Hagia Sophia yang ada di Istanbul, Turki. Kamu boleh tinggal di Pulau Jawa, kamu bisa tinggal di Pulau Sulawesi, kamu di Kalimantan, kamu di Papua, saya di Sumatera. Tapi nanti pada stasiun titik tertentu kita akan ketemu. Ternyata saya ketemu dengan Pak Dokter karena satu pikiran. Beliau dari kedokteran, saya dari Mesir. Beliau dokter fisik, dokter tubuh, dokter kulit, dokter badan. Saya dokter batin. Sama-sama penyembuh. Bedanya beliau penyembuh zahir, saya penyembuh batin. Saya ini alam gaib. Di mana kami ketemu? Ketemu karena saya selalu mengatakan jangan mati sebelum bangun masjid. Dan kamu kalau punya anak, sampaikan ke anakmu, anakku, aku ingin kau jadi orang kaya, jadi bisnismen. Sebelum mati kau bangun masjid. Andai terwujud, alhamdulillah. Kalau belum terwujud, innamal a'malu binniyat, niatnya sudah sampai.
Maka kita doakan bersama, kita support bersama supaya terwujudlah hendaknya masjid seperti Hagia Sophia Istanbul Turki, insyaallah. Amin. Masjidnya saya belum tahu dan saya belum nanya namanya. Apakah nama masjidnya Masjid Al-Wahyu atau nama masjidnya Masjid As-Somad? Apalah arti sebuah nama? What is in a name? What is in a name? Kata Shakespeare dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Dalam Islam nama adalah doa. Saya yakin orang tua beliau, ayah beliau, ibu beliau memberikan nama itu wahyu. Wahyu semua orang menerima. Tidak ada yang tak senang dengan wahyu. Itulah maka ibu-ibu menerima semuanya. Inilah adalah ibu-ibu yang penerima wahyu, yang bukan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Karena wahyu sudah terputus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak kesesuaian saya di sini tentang membangun masjid. Itu memang tekanan. Selama ini saya katakan, ma'akal taba'abnaita yang kau makan busuk, wa ma labista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau rajin salat duha, selesai salat duha besok mati berhenti salat duha. Kalau kau rajin salat tahajud, iktikaf, setelah itu mati meninggal dunia selesai. Kau rajin baca Quran, habis baca Quran berhenti stop. Tapi kalau kau bangun masjid sampai hari kiamat, kita berharap Pak Dokter tidak hanya bangun masjid di kampung beliau, dia bangun juga di Pekanbaru insyaallah. Yang paling kuat tepuk tangannya, paling banyak sumbangannya. Amin. Bangun masjid adalah investasi akhirat. Maka yang paling mengalir pahalanya di antara penguasa-penguasa, cobalah lihat. Orang yang mendirikan kota Pekanbaru, Sultan Abdul Jalil, yang dia bangun masjid, Masjid Raya Senaplan. Singgah nanti ke Senaplan, menuju tepian sungai Siak, sebelah kanan pasar, sebelah kiri masjid. Artinya apa? Pendiri Pekanbaru membangun masjid, maka sejak dia bangun masjid sampai sekarang pahalanya mengalir terus setiap hari. Doakan juga Ustaz Somad supaya sebelum mati bisa bangun masjid. Masjidnya jangan matinya. Yang ketiga yang saya ambil pelajaran adalah bagaimana beliau mengatakan usaha ini bermanfaat untuk person-person orang-orang. Beliau tidak bercerita program wah mendunia segala macam. Berawal dari simpel saja. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak ekonomi keluarganya bisa terbangun. Tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Hari ini dikatakan bahwa dunia ini dipegang hanya Rothschild, beberapa orang yang kaya raya. Kalau orang kaya ini tumpang, maka tumpanglah dunia ini. Tapi usaha yang dilakukan ini adalah bagaimana setiap orang punya kemampuan, sehingga tidak punya ketergantungan kepada orang banyak. Dia punya usaha, tanpa waktunya habis. Dia bisa melakukan usaha dari rumah, bisa melalui online, bisa dia buka counter kecil dekat rumah, atau tidak sama sekali melalui Facebook, Twitter, Instagram. Maka usaha ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak-anak muda. Maka ini menjadi contoh bagi orang yang ingin tidak ada ketergantungan dengan manusia, dengan orang lain dalam urusan dunia. Karena kita diajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong kamu. Sama kapan Allah menolong kamu? Selama kamu mau menolong saudara. Jadi Abdul Somad, kalau kau penasaran kenapa dokter bisa memberikan bantuan untuk pembangunan pesantren tahfiz Quran Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru bisa begitu, kenapa Allah bukakan pintu rezeki itu? Ternyata pintu langit itu dijolok. Buahnya sudah matang, tinggal jatuh. Tapi kalau tidak dijolok, dia tidak akan gugur jatuh ke bawah. Bagaimana menjolok rezeki yang sudah dijanjikan Allah? Pertama, bangun masjid. Yang kedua, tolong orang. Berapa banyak orang susah yang terbantu dengan program ini. Berapa banyak orang yang hampir bubar, hampir miskin. Orang kalau sudah susah dia bisa murtad, Bapak Ibu. Orang menggadai
menceraikan keyakinannya hanya karena dikasih beras, dikasih baju bekas, dikasih min ihsan. Orang tidak makan 2 hari 3 malam. Orang sudah tidak bisa menyekolahkan anak. Biaya besar, baju tidak ada, kena PHK. Dia pergi ke masjid mau dengar ceramah menenangkan hati. Tiba-tiba ustaz cerita neraka. Stres dia. Pergi dia ke sungai. Mau terjun dia ke dalam, mau bunuh diri. Datang teman di sebelah. Jangan bunuh diri. Buka cabang DRW Skincare. Nggak jadi dia bunuh diri. Tertolong ekonominya. Anaknya bisa sekolah. Tak jadi dia kena PHK di tempat lain. Di tempat lain boleh jadi dia dirumahkan, diputuskan hubungan kerja. Tapi dia masih punya harapan. Orang kalau putus belanja, tidak makan, masih bisa hidup 3 bulan, Ibu. Orang kalau putus minuman, dia masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau orang sudah putus asa, tak ada harapan. Kalau sudah putus harapan, maka tali jemuran nampak seperti lambaian bidadari. Maka usaha ini sudah menyelamatkan banyak orang-orang yang susah. Maka disitulah Allah membukakan pintu rezeki. Poin keempat, ternyata ini bukan bim salabim abrakadabra, tapi ini melalui proses yang panjang. Ternyata Pak Dokter juga ibarat naik kapal di tengah lautan, pernah dipukul ombak, dihempas gelombang. Kapal yang dia naiki pernah juga menabrak batu karang. Di bawah ada karang, di atas ada angin puting beliung, hancur berkeping. Saya menceritakannya lewat kiasan. Mau tahu detailnya, baca buku biografi Pak Dokter. Bukunya belum ditulis. Saya minta supaya Pak Dokter tulis, supaya ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Karena banyak sekarang anak muda kehilangan semangat. Itu dia berhasil. Ya, dia berhasil karena modalnya besar. Tapi ini berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha. Ada masanya engkau dinaikkan Allah taala, wa tudhillu man tasha. Ada masanya engkau dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Dokter, 2 ujian itu dia sudah diuji. Diuji dengan ketiadaan, lulus. Diuji dengan keberadaan, lulus juga. Ketika dia diuji dengan ketiadaan, dia tidak menjadi kafir, dia tidak menjadi murtad, dia tidak mencaci maki Allah, dia tidak mengutuk nasib. Dan ketika diuji dengan ada, dia tidak menjadi pecandu narkoba, dia tidak menjadi pezina, dia tidak menjadi perampok, dia tidak menjadi penjahat. Malah niatnya adalah membangun masjid, membantu fakir miskin. Dan bukti hari ini ada Ustaz Al-Nam Dinar, ketua yayasan. Hari ini ada guru-guru kita. Mengapa mereka datang hari ini? Karena ada kesamaan, kesatuan. Itu sahabat-sahabat kami kalangan minoritas ini datang kemari, itu bukan mau mempercerah wajah mereka. Mereka udah cerah semua, bercahaya dari jauh. Mereka datang karena mereka penasaran, mana ini orang yang bisa menyumbang 164 juta. Ini baru sumbangan awal, belum kelanjutannya. Amin. Poin kelima, ternyata di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang lebih luar biasa. Di saat beliau terpuruk, di saat beliau jatuh, ada seorang perempuan yang menyelamatkan beliau, yang mengajarkan tentang bagaimana usaha, yang mengajarkan bagaimana jangan putus asa, yang mengajarkan bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibukakan Allah taala pintu rezeki. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terkadang ada orang mengadu kepada ibunya, ada orang mengadu kepada ayahnya, ada orang mengadu kepada suaminya, ada orang mengadu kepada istrinya. Baik, tidak salah. Mengadu kepada ustadznya, kepada kiainya, bagus. Asal jangan mengadu. Kamu kemana? Ke penasehat spiritual saya. Bahasanya penasehat spiritual, casingnya, isinya dukun. Tapi Pak Dokter ketika dia terpuruk, ketika dia jatuh, dia tidak mengadu kepada dukun. Ada perempuan yang menolong dia. Perempuan ini solihah. Perempuan solihah ini sedang mengandung anak. Dan ngidamnya tidak minta jalan-jalan ke Hong Kong, tidak minta jalan-jalan ke Paris. Ngidamnya minta supaya Pak Dokter foto dengan Abdul Somad. Minta supaya didoakan, supaya dimudahkan kehamilannya, supaya dimudahkan kelahirannya, supaya lahir anaknya menjadi anak soleh dan menjadi penghafal Quran. Di akhir majelis nanti kita doakan semua.
cita-cita dari seorang ibu muda yang sedang mengandungkan anak, solihah, suami baik, anak baik, maka ternyata kehidupan ini sama seperti di atas bahtera perahu, baik nakodanya, bisa kacau balau juga ini umat, maka ada keberlangsungan, kebersamaan dan lain sebagainya. Banyak pelajaran kita ambil dari Pak Dokter. Pelajaran ke-6, ada kalanya orang ketika dia punya kesempatan memakai uang orang lain dan orang itu tidak mau menagih, dia mengatakan alhamdulillah. Ustaz Somad, ya, ini saya pinjam uang, ini pinjam uang orang ini, pinjam uang orang ini. Terus alhamdulillah Ustaz, si anu meninggal, si anu pindah, si anu kena banjir bandang. Terus ya syukur, duitnya kan gak saya bayar lagi. Tapi tak demikian dengan beliau. Beliau tidak mau memakan duit orang lain. Bahkan hasil bunga pun ditanyakan ke Kiai. Pak Kiai, kalau saya nyimpan uang ini tidak bisa lagi disimpan di kamar di rumah karena terlalu besar, lebih besar uangnya daripada lemarinya. Mesti saya letakkan juga terpaksa di bank konvensional karena satu dan lain hal. Apakah bunganya boleh diambil? Hari ini orang masih bertanya tentang bunga bank konvensional. Hari ini orang kalau bertanya, dia tidak tahu halal haram. Hantam kromo, bantai saja. Riba sude kata orang Batak. Hantam kromo kata orang Jawa. Bantai saja, dia makan semuanya. Tapi kemudian ini masih ada orang yang mau membedakan mana halal, mana haram. Ini kalau uang ini dimakan boleh enggak? Oh enggak boleh kata Pak Kiai. Nanti anakmu makan haram, nanti istrimu makan haram, nanti doamu tak dikabulkan Allah. Tidak mau memakan harta orang lain. Ini catatan penting Bapak Ibu. Sekarang orang begitu enaknya saja hutang tidak mau dia bayar. Mati syahid sekalipun dijamin masuk surga, tidak terkena hisab, tidak terkena sakratul maut, tidak merasakan sakitnya mati, tidak terkena azab kubur. Tapi kalau hutang tidak dibayar, matinya bukan mati syahid, mati konyol. Pelajaran bermakna saya ambil dari dialog hari ini, bahwa tidak mau memakan harta orang lain. Jangan coba-coba makan harta orang lain dengan cara batil. Apa kata Nabi SAW? Ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin. Ada orang nanti di akhirat pada hari kiamat dia datang sholatnya banyak. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat tasbih, puasa yamin, puasanya banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Asyura, puasa 6, puasa Nabi Daud, wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata qad akala mala hadza, dia makan harta orang dengan cara batil. Apa yang terjadi? Semua amal ibadahnya di akhirat akan diambil oleh orang-orang yang pernah dia makan hartanya dengan cara batil. Pak Dokter tak mau makan, semua dia bayar, dia lunasi, habis. Ketika dia sudah mau membersihkan dari yang haram, disitulah Allah balas segala kebaikan di dunia. Di akhirat insya Allah lebih besar lagi daripada yang diperoleh di dunia ini, insya Allah. Amin. Yang terakhir, yang ketujuh, saya melihat ada kebersamaan. Beliau tidak ingin menikmati dunia ini sendirian. Di Pulau Jawa masih banyak orang kesulitan, kesusahan, tapi beliau bagi. Ini untuk kampung halaman, ini untuk provinsi, ini untuk Pulau Jawa, ini untuk Pulau Sumatera, ini untuk Tanah Grogot di Kalimantan Timur, ini untuk di Makassar. Berbagi. Bahkan ketika ada sahabat teman membuka usaha, dia tidak menganggap itu ancaman. Kenapa? Keyakinan yang kuat bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, dari mana tadi? Dari acara DRW. Siapa yang memberi materi? Ustaz Somad. Udah alih profesi dia sekarang. Ustaz Somad menyampaikan tausiah karena kebetulan DRW memberikan santunan 164 juta untuk pendirian sekolah tahfiz Quran dan yayasan tabung wakaf umat di Riau. Mesti jelaskan demikian.
Padahal ini Pak Dokter paling anti share-share begini. Beliau tidak suka, tidak mau. Tapi saya mengatakan mesti di-share. Kalau orang yang mabuk minum khamar saja buat video khusus dia di-share. Sekarang orang berzina, maaf, tidak malu lagi dia share ceritanya. Kenapa kita yang berbuat baik tidak men-share berita? Mengapa kita tidak menunjukkan dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr? Nanti ketika ini di-share, orang akan berpikir, tuh, beliau tidak sekolah agama, beliau tidak ustaz, usahanya bisa menghasilkan duit dan duitnya tidak dinikmati sendiri tapi dipakai untuk umat. Berapa kelas anak yatim nanti di Rimbo Panjang yang membacakan Quran pagi, petang, siang dan malam. Tanah, tidak akan mungkin tanah itu dijual karena tanahnya tanah wakaf, dan sahabat kami dari yayasan tersebut ada hadir bersama. Oleh sebab itu, ini adalah pelajaran bermakna bagi kita semua. Kalau ada yang bertanya, ini adalah untuk maslahat umat, wakaf, infak, sedekah. Apa yang dibicarakan Abdul Somad tadi? Ada 7 poin. Apa aja yang 7 poin itu? Aku pun tak ingat apa-apa aja kata dia. Mudah, ini kan direkam, nanti diupload di internet. Tinggal tulis saja situ, Somad 7 poin. Tulis di Google, www.google.com, Somad dokter, masuk insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya bernilai amal soleh, dan kita senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam, dan pertemuan kita selalu pada bertemu ketika membangun masjid, bertemu ketika membantu sekolah, bertemu ketika membeli tanah wakaf, bertemu ketika mendirikan panti jompo, bertemu, dan insya Allah panjang umur sehat. Pada COVID berakhir, saya akan datang ke kampung beliau, bertemu dalam pengajian-pengajian kebaikan amal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.